Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizwanji Channel dimanapun sahabat berada. Semoga pada kesempatan kali ini sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah untuk rezekinya sahabat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi pada kesempatan siang ini sahabat, saya akan membuatkan konten lagi untuk sahabat Rizwanji terkait dengan rumput pakan ternak sahabat ya. Terutama untuk rumput odot yang sudah saya tanam ini, saya akan membagikan pengalaman saya untuk sahabat Rizwanji. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat sahabat Rizwanji yang kebetulan mengeklik video ini dan belum subscribe, silahkan bisa di subscribe dulu, tombol subscribe di bawah sahabat ya yang warna merah, dan jangan segan untuk selalu menyalakan loncengnya sahabat, supaya saat channel ini mengupload video, sahabat adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, jadi pada konten siang ini sahabat, saya akan membahas seputar kenapa setelah dilakukan pemanenan rumput odot sahabat ya, tunas-tunas tersebut tidak mau tumbuh, alias kita habis memanen rumput odot maka rumputnya mati sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya, rumput odot setelah dipanen kenapa bisa mati. Dan jangan lupa untuk selalu menonton video-video di channel ini sampai selesai sahabat ya, supaya sahabat tidak gagal paham tentunya. Jadi seperti ini sahabat, seperti yang pernah saya tulis di video-video atau saya buatkan konten di video-video sebelumnya sahabat ya, bahwa rumput odot itu bisa kita panen saat awal pertama menanam seperti ini sahabat ya, itu bisa kita panen di umur kurang lebih 3 bulanan sahabat. Nah, jadi karena baru pertama kali memanen, rumput tersebut tentunya akan mempunyai cukup banyak tunas seperti yang itu sahabat ya. Itu cukup banyak tunas, dan kita ambil contoh seperti yang ada di hadapan kita ini sahabat ya. Di situ juga terdapat cukup banyak tunas dalam satu rumpun sahabat. Maka dalam pemotongan atau pemanenannya rumput ini sahabat ya, saya tekankan, apabila dalam pemanenannya rumput odot ini saat cuaca di musim kemarau, itu sahabat harus atau usahakan memotong atau memanen rumputnya itu harus disisakan sahabat ya, tidak boleh mepet ke tanah sahabat. Kenapa? Karena setelah sahabat nanti saat musim kemarau terus pemotongannya mepet ke tanah, misalkan seperti ini sahabat ya, saya buat contoh seperti ini sahabat. Nah, yang ini aja sahabat ya. Jadi saat sahabat melakukan pemanenan rumput odot ataupun rumput pakcong sahabat ya, ketika di musim kemarau itu harus dilakukan pemotongan, kalau bisa usahakan agak naik ke atas sahabat ya, seperti ini. Usahakan motongnya itu agak naik ke atas segini sahabat ya, jangan mepet ke tanah sahabat. Kenapa? Karena saat musim kemarau biasanya tanah yang ada di bawah tanaman atau di bawah rumput ini akan cenderung lebih kering sahabat. Jadi otomatis untuk tunasnya itu biasanya sulit berkembang apabila sahabat di musim kemarau itu tidak melakukan penyiraman sama sekali sahabat. Biasanya kalau rumputnya sudah banyak atau lahan tanamnya itu cukup luas sahabat ya, biasanya kita itu yang pertama itu enggan untuk melakukan penyiraman sahabat. Jadi karena itu sahabat ya, saya merekomendasikan atau saya ngasih tahu ini supaya pemotongan tidak dilakukan di bagian pangkal bawah dari rumput atau mepet ke tanah, supaya nanti untuk tunasnya itu tidak mati sahabat ya. Jadi seperti itu. Karena pengalaman saya apabila di musim kemarau itu saya langsung mepet ke tanah dan lupa saya siram, itu kebanyakan rumput-rumputnya itu mati sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya. Itu untuk yang pertama saat kita melakukan pemotongan atau pemanenan di musim
kemarau sahabat. Tapi beda halnya saat kita melakukan pemotongan itu di musim pancaroba atau musim penghujan sahabat ya. Jadi pemotongan itu bisa sahabat lakukan langsung di bagian pangkal bawah sini sahabat. Nah, pangkal bawah sini sahabat ya. Karena apa? Karena walaupun kita tidak menyisakan ya, misalkan disisakan 2 cm sahabat ya, saat musim penghujan tidak kita sisakan seperti itu, maka di yang bagian bawah itu akan menyerap air sahabat. Jadi karena musim kemarau sahabat ya, intinya pokoknya saat sahabat ingin melakukan pemotongan, usahakan saat di musim kemarau itu disisakan kurang lebih 2 cm sahabat ya, supaya untuk tunasnya itu tidak tenggelam di dalam tanah dan sulit untuk keluar. Makanya saya sarankan untuk menyisakan kurang lebihnya 2 cm supaya tunasnya lebih cepat tumbuh daripada yang tidak disisakan sahabat. Karena kalau musim kemarau itu biasanya lahan kita itu cukup kering seperti itu sahabat ya. Bedanya saat kita melakukan pemanenan di musim penghujan, karena tentunya saat musim hujan walaupun pemotongannya kita lakukan di pangkal bagian bawah sahabat ya, pangkal dari ini, rumput ini di bagian bawah sini, maka tentunya rumput atau tunas tersebut akan lebih cepat tumbuh lagi. Jadi untuk saran saya buat sahabat yang kebetulan memanen rumputnya dan kemudian tidak tumbuh, coba sahabat koreksi apakah pemanenannya itu di musim kemarau atau musim penghujan. Dan untuk pemotongannya sendiri apakah mepet pangkal dari rumput otot tersebut atau masih disisakan. Dan kemungkinan yang lain, karena setelah dipanen biasanya itu sering banget atau sering sekali itu ayam-ayam langsung menghampiri sahabat ya, apabila tumbuh tunas-tunas kecil. Apabila tunas-tunas itu masih kecil seperti itu sahabat ya, jadi ayam itu sangat suka sekali untuk memakan tunas-tunas yang masih muda atau tunas-tunas yang masih kecil semacam itu sahabat. Jadi tidak bisa dipungkiri apabila di lahan sahabat itu tidak ada jaring seperti itu, maka yang terjadi kalaupun ada ayam itu biasanya akan langsung masuk ke pekarangan kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu sahabat ya. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah menonton video ini, yang sudah subscribe, yang sudah like. Saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada salah kata dalam pengucapan atau pengambilan video saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwanji Channel.